Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingizati dengan NIM 2020 10 11 03 11 354, dan saya di sini sedang bersama rekan saya yakni Najal Salvat Faila dengan NIM 2020 10 11 03 11 377 yang pada hari ini akan membahas tentang kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama pastinya ada pengertian. Pengertian kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama, kejahatan terhadap harta kekayaan atau harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain, bukan milik tertindak. Dimuat dalam buku 2 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian, penggelapan barang, pemalsuan, penadahan, pemerasan, dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Menurut Wirjono, yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai harta kekayaan orang adalah tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Titel 22 Buku 2 tentang pencurian, Titel 23 Buku 2 tentang pemerasan dan pengancaman, Titel 24 Buku 2 tentang penggelapan barang, Titel 25 Buku 2 tentang penipuan, Titel 21 Buku 2 tentang merugikan orang berpiutang dan berhak, Titel 27 Buku 2 tentang penghancuran dan pengerusakan barang, Titel 30 Buku 2 tentang penadahan, dan Titel 7 Buku 2 tentang pelanggaran-pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur-unsur khas dalam tindak pidana terhadap kekayaan orang lain. Yang pertama ada pencurian, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang kedua ada pemerasan, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga ada pengancaman, yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Yang keempat ada penipuan, yaitu membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Yang kelima ada penggelapan barang, yaitu memiliki barang yang sudah ada di tangan. Yang keenam ada penghancuran atau pengrusakan barang, yaitu melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Yang ketujuh ada penadahan, yaitu menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Ada pula unsur-unsur objektifnya. Unsur perbuatan material seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan hati pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda. Yang kedua ada unsur benda atau barang unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau melekat pada unsur objek benda tersebut. Yang ketiga ada unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada unsur akibat konstitutif berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau perbuatan material. Lalu ada pula unsur subjektif dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Yang pertama ada unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, pengerusakan, dan penghancuran barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan. Yang kedua ada unsur melawan hukum yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan pengerusakan barang. Lalu kita masuk pada yang pertama, yaitu pencurian. Pengertian dari pencurian itu sendiri adalah pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana ini diatur oleh pasal 362 KUHP yang memuat pengertian pencurian yang berbunyi barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Lalu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis tindak pidana pencurian yaitu yang pertama ada pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP adalah yang pertama ada unsur objektif meliputi mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua ada unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk memiliki dan secara melawan hukum. Lalu ada pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsurnya adalah unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP dan unsur-unsur yang memberatkan dalam pasal 362 KUHP meliputi pencurian ternak dalam pasal 363 ayat 1 ke 1, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang yang tercantum pada pasal 363 ayat 1 ke 2,
Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yaitu pada pasal 363 ayat 1 ke 3. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal 363 ayat 1 ke 4. Dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang tercantum pada pasal 363 ayat 1 ke 5. Lalu ada pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, maka dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 364 KUHP adalah pencurian dalam bentuk yang pokok, yaitu pasal 362 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu, tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Lalu ada pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ayat 1 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP adalah unsur objektif, yaitu didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Dan ada unsur subjektif, meliputi dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Dan yang ketiga ada dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Lalu yang kedua kita masuk pada penggelapan. Yang pertama tentunya pasti ada pengertian. Penggelapan adalah suatu tindakan menyembunyikan barang ataupun benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang bertujuan untuk mengalihkan milik, menguasai, ataupun bertujuan untuk yang lainnya. Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 24 buku kedua KUHP. Lalu ada jenis-jenisnya, jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Yang pertama ada penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP adalah yang pertama ada unsur objektif, yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum, dan unsur objektifnya meliputi memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang tersebut ada padanya atau dikuasai bukan karena ada kejahatan. Lalu ada penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan ketentuan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 373 KUHP adalah semua unsur terkandung dalam pasal 372 KUHP. Dan unsur khususnya meliputi objek benda bukan ternak, harga atau nilainya tidak sampai Rp250, dan bukan penggelapan dalam bentuk berat. Lalu ada penggelapan berat yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 374 adalah semua unsur pada pasal 372 KUHP dan ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu oleh seseorang, barang yang di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi dan hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi, dan yang terakhir hubungan itu memperoleh upah. Lalu ada
Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur yang dalam pasal 375 KUHP adalah semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam pasal 374 KUHP, yaitu oleh orang-orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan, dan terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harga kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Hal selanjutnya ada pemalsuan yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Najal Salvat Faila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pemalsuan. Pengertian pemalsuan dapat diartikan suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan, ilegal atau melanggar hak cipta orang lain. Tindak pidana pemalsuan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yang dikelompokkan berdasarkan objeknya, yaitu sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materi dan merek, dan pemalsuan surat. Pemalsuan surat atau dokumen yang diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP adalah unsur objektif, meliputi perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memalsu, objeknya yakni surat. Unsur subjektif, dengan maksud menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Penadahan. Pengertian penadahan merupakan perbuatan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Tidak pidana penadahan diatur dalam BAB Buku kedua KUHP. Jenis-jenis penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Ke-1, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP adalah unsur subjektif, meliputi yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat ia duga. Dan yang kedua, unsur objektif meliputi membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Kebiasaan menada yang diatur dalam pasal 481 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan hanya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 481 KUHP adalah unsur objektif dengan sengaja dan unsur objektif barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUHP yang berbunyi perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana
penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 482 KUHP adalah semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480 KUHP, namun dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi atau dengan adanya ketentuan pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Pemerasan dan pengancaman. Pemerasan. Pengertian pemerasan atau Chanteks merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Chanteks diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum. Pengancaman merupakan menyatakan maksud atau niat rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pemerasan maupun pengancaman sama-sama merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Tidak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam bab buku kedua KUHP. Jenis-jenis pemerasan diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 368 KUHP adalah unsur objektif, meliputi memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan penyerahan sesuatu barang supaya memberi hutang untuk menghapus piutang. Unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pengancaman diatur dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 369 KUHP adalah unsur objektif meliputi memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang menghapus piutang. Unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penghancuran dan pengerusakan. Penghancuran dan pengerusakan dapat diartikan melakukan perbuatan terhadap orang-orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Tindak pidana penghancuran atau pengerusakan diatur dalam bab buku kedua KUHP. Jenis-jenis penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 406 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Berdasarkan rumusan ayat 1 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP adalah unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur objektif meliputi dengan sengaja melawan hukum. Kemudian ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Berdasarkan rumusan ayat 2 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2 KUHP adalah unsur objektif meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan yang seluruh atau sebagian atau milik orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja melawan hukum. Penghancuran atau pengrusakan ringan yang diatur dalam pasal 407 KUHP yang berbunyi ayat 1, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika
Harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan ayat 1 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 1 KUHP adalah unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan, seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja melawan hukum. Kemudian ayat 2, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan tersebut yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Berdasarkan rumusan ayat 2 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP adalah unsur objektif, meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian atas milik orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja atau sengaja melawan hukum. Sekian dari saya dan Yayang Nizati.